Selamat datang di tengah-tengah channel itu. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Metafisika dengan akun Twitter @ukmpengamatan dengan judul Sugeng Rawuh. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sugeng Rawuh. Itulah judul yang bisa disematkan dalam tweet ini. Sugeng Rawuh alias selamat datang merupakan suatu ungkapan yang seringkali diungkapkan oleh masyarakat suku Jawa atas rasa syukur akan suatu kehadiran. Begitulah yang dialami oleh sekelompok mahasiswa ketika mereka mencoba peruntungan di kota Jogja. Ini adalah sebuah cerita bagaimana para mahasiswa ini mengalami apa yang dinamakan Sugeng Rawuh dalam artian yang sebenarnya. Tweet kali ini bisa dikatakan panjang karena banyak tokoh yang terlibat di dalamnya. Karena cerita ini berdasarkan beberapa sumber yang ditemui, kurang lebih sekitar 10 orang. Namun akan ada beberapa tokoh utama yang selalu terlibat dalam segala hal yang terjadi dalam cerita Sugeng Rawuh. Kembali ke tahun 2015, tepatnya ketika seorang anak yang baru lulus SMA dan diterima di sebuah universitas negeri di Yogyakarta. Itulah aku. Perkenalkan, namaku Iwan. Berasal dari kabupaten di Jawa Tengah yang hampir tidak semua orang tahu. Maklum, karena kabupaten penghubung, jadi wajar apabila tidak semua orang tahu. Seperti mahasiswa baru pada umumnya, aku mencari tempat tinggal yang nyaman untuk bertahan hidup. Aku hanya bergantung kepada kakakku untuk mencari tempat tinggal kos. Karena kebetulan kakakku dulu berkuliah di Jogja. Dan kebetulan pula dengan kampus yang sama. Tak butuh lama untuk mencari kos, yaitu bekas kos kakakku yang dulu ditinggalinya selama 2 tahun. Bentuk rumah kos ini bisa digambarkan seperti bangunan tua yang luas. Bangunan tua yang hanya terdapat 10 kamar. Ditambah dengan kesingupan yang bisa dirasakan ketika kita memasukinya. Ramai tapi sepi, luas tapi sempit, mendekap dan dingin. Namun keadaan kos seperti itu tidak membuat hatiku bergeming, karena jarak dan tempat yang kupikir mudah dijangkau menjadi nilai plus tersendiri. Akses dekat dengan kampus, berjalan kaki pun tidak perlu memakan banyak waktu menuju kampus. Banyak pilihan untuk makan dan dekat dengan tempat belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Tanpa pikir panjang, aku memilih tempat itu untuk menjadi tempat tinggal di perantauan dan memulai kehidupan baru, menjadi mahasiswa. Kamarku sendiri berada di pojok, dekat dengan wastafel yang berdampingan dengan kaca tua, dan bersinggungan langsung dengan pintu belakang yang mengarah ke kebun pisang. Ketika pertama kali menempati rumah itu, aku melihat dan mencoba menelisik di setiap sudutnya. Tak jarang, hawa merinding hinggap dengan sendirinya. Terutama ketika di pergantian siang dan malam, hawa itu sangat terasa. Maklum, karena hanya terdapat 10 kamar dan bisa dibilang antar penghuni kos jarang berinteraksi satu sama lain, yang membuat suasana sunyi, seperti tidak ada kehidupan. Hanya terdengar suara deringan alarm setiap pagi dan lantunan lagu ketika malam mulai tiba. Aku mulai mencoba petualangan baru. Petualanganku dimulai ketika berkenalan dengan beberapa teman dan mencoba beradaptasi dengan sesuatu yang kuanggap berbeda.
mencoba bertemu dan menjalin keakraban dengan beberapa orang. Dan bertemulah dengan para gerombol yang disebut-sebut bisa menjadi tongkat estafet perjuangan mahasiswa. Teman-temanku menjulukinya Kos Jahat yang terdiri dari 11 orang. Mereka semua punya karakter yang berbeda dan gaya yang berbeda-beda. Apalagi, kebanyakan dari mereka berasal dari kota besar. Berbeda denganku hanya berasal dari kabupaten kecil. Kebetulan, salah satu dari mereka bernama Teguh, tinggal satu atap denganku, menempati kamar depan dekat dengan pintu masuk. Untuk mempermudah, penulis membuat denah kos dan digambarkan ya. Seringnya intensitas bertemu dan berkumpul, timbul keakraban yang mulai terjalin di antara kami. Mulailah membuat grup untuk para komplotan ini. Kami selalu bersama, dan anehnya selalu memilih kamarku untuk menjadi tempat berteduh atau singgah. Tak jarang, obrolan malam kami ditemani dengan sebotol orang tua untuk menambah kehangatan dan keakraban di antara kami. Bisa dibilang, kamarku tidak hentinya terdapat aktivitas manusia lalu lalang selama 24 jam. Pagi, sore, dan malam, teman-teman selalu bergantian datang dan pergi. Memang kamarku cukup luas, bisa dibilang nyaman, dan didukung lokasi yang strategis. Tak jarang, penjaga kos maupun tetangga sering menegur kami. Ya, mungkin karena kami yang keterlaluan dan tidak kenal waktu. Ketika diriku rindu akan kampung halaman, lalu lalang manusia yang terjadi di kamar seketika lenyap, dan kamar Teguh menjadi destinasi kedua. Tetapi, Teguh adalah orang yang cukup tertutup pada waktu itu. Dengan orang yang sangat sederhana, religius. Tak jarang, setiap selesai melaksanakan sholat, dia selalu mengaji dan melanjutkan dengan membaca sebuah buku di tangannya. Berjalan 1 bulan, aku sangat jarang diperlihatkan ataupun diganggu makhluk astral. Walaupun selalu mendengar adanya gosip maupun cerita dari tetangga tentang keangkeran rumah yang aku tinggali. Apalagi, kegiatan manusia yang cukup tinggi membuat adanya penolakan dengan cerita yang ku dengar tentang keangkeran rumah ini. Tapi itu salah. Kegiatan manusia yang cukup tinggi ternyata tidak menutup kemungkinan makhluk gaib untuk menampakkan eksistensi mereka. Ini berawal ketika 2 orang yang lebih sering bermalam di kamarku, yaitu bernama Arif dan Ade. Di suatu malam, Ade membawa beberapa botol, dan tanpa pikir panjang, diputarlah gelas untuk menikmati malam sembari bermain PS. Tanpa disadari, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Dengan kondisi setengah tiang, Arif memutuskan untuk tidur bersama dengan aku dan Ade yang masih melanjutkan dengan obrolan ringan pagi itu. Saat sedang asik-asiknya, tiba-tiba Arif mengerang dengan ekspresi marah. Aku dan Ade lantas melihat Arif yang masih dalam keadaan tidur. Suasana seketika berubah mencekam. Seperti ada angin yang datang dari luar masuk dari arah pintu. Tengkuk panas dan hati mulai bergetar. Seperti bertemu dia saat pertama kali berjumpa. Aku dan Ade bingung dengan suara yang dibuat Arif. Tak lama, Arif tiba-tiba berbicara dengan bahasa Sunda. Dan yang bisa kami tangkap hanyalah, anak ini jangan diajak nakal dan harus berperilaku baik. Begitulah perkataan yang keluar dari mulutnya. Sosok yang ada di tubuh Arif berbicara panjang lebar. Padahal aku dan Ade sebenarnya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh sosok itu. Arif mulai bergerak seperti penari dan mengerang semakin keras. Karena panik, Ade langsung mengeluarkan sebuah Al-Quran dan membacakan surat apapun dengan tujuan agar sosok itu segera keluar dari dalam tubuh Arif.
Ade tidak menghiraukan dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Walaupun dia mengaku ketika membaca Al-Quran sempat ngeliang karena efek minuman malam itu. Alhasil, tidak ada hasilnya. Sosok itu malah semakin marah dan menunjuk kami seperti mengutuk dengan apa yang kita perbuat sebelumnya. Kami kebingungan karena sosok itu menasehati dengan bahasa Sunda. Kami hanya mengangguk dan mengiyakan dengan semua yang keluar dari mulut Arif. Akhirnya, sosok itu memangku tangan seperti berpamitan dan memberi wejangan yang sampai saat ini kami tidak tahu apa artinya. Dengan gerakan seperti orang kesurupan pada umumnya. Gerakan seperti menarik sesuatu dari dalam tubuhnya. Dan tak lama, Arif tersadar dengan keadaan lemas dan kemudian bertanya, "Aku kok pusing ya?" Tanya Arif sedikit kebingungan. "Matamu, Wi. Kamu baru selesai kesurupan," jawabku lantang. Beberapa menit kemudian, Arif bergegas ke kamar mandi untuk wudhu dan sholat. Aku dan adik yang masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Selesai sholat, Arif bertanya apa yang terjadi pada dirinya. Akhirnya, kami menjelaskan secara runtut kejadian sebelumnya. Bukannya menemui titik terang, Arif juga kebingungan. Sosok apa yang masuk dan berkata seperti itu? Walaupun dia punya firasat yang merasuki adalah leluhurnya. Karena dia pernah diceritakan oleh orang tuanya bahwa dia punya leluhur dari bangsawan Sunda. Arif sendiri lahir di kota Jogja. Akan tetapi masa kecilnya dia habiskan di tanah Pasundan sampai dia lulus SMA bersama sang nenek. Untuk menetralisir hal yang tidak diinginkan, dengan sesegera mungkin aku dan Ade membereskan kamar dan mencoba mengalihkan perhatian Arif yang masih kebingungan. Udah, tidur yuk. Daripada aku nanti yang kesurupan, aku biasanya minta mie ayam. Susah kan cari mie ayam jam 4 pagi? Ucap Ade dengan senyuman khasnya untuk mencairkan suasana. Pagi harinya, berita Arif kesurupan tersebar di grup. Dari beberapa orang pun sempat tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan Arif dan timbul pertanyaan. Apakah Arif cuma mencari perhatian untuk mencari sensasi belaka? Akan tetapi, didukung dengan kepolosan Arif, rasa percaya itu seperti muncul dengan sendirinya. Inilah gesekan gaib yang pertama kali terjadi dan momen terbukanya gangguan yang datang berikutnya. Seperti ucapan Sugeng Rawuh untukku dan teman-teman. Kosku memang terkadang sepi, walaupun di tengah kepadatan penduduk dan kegiatan masyarakat yang cenderung lalu lalang setiap harinya. Saat itu, entah disengaja atau bagaimana, kosku sepi karena teman-temanku yang tidak berkunjung seharian dan tidak ada satupun penghuni kos di dalam kamar. Sekitar jam 9 malam, di keadaan kos yang sunyi, namun sunyi ini berbeda dari biasanya karena aku merasa seperti sudah direncanakan. Aku mencoba mencari kegiatan dengan mencuci piring dan membersihkan wastafel untuk mengisi kegabutan. Baru beberapa menit, muncul perasaan yang tidak enak dalam benakku. Keadaan bertambah sunyi. Hanya terdengar gemericik air dari keran wastafel yang menimpa piring dan gelas di hadapanku. Ditambah hembusan angin berasal dari pintu samping yang terbuat dari teralis besi, membuat suasananya semakin sunyi. Aku mencoba cuek dan melanjutkan kegiatanku. Dan akhirnya, itu terjadi. Bulu kuduk berdiri, dan di situ aku merasakan sesuatu yang janggal. Feelingku berkata, ada sesuatu yang berdiri di belakangku. Aku masih mencoba berpikir positif, tetapi seperti ditolak oleh sesuatu. Mataku seperti ditarik dan mengarah ke sebuah kaca tua yang ada di sebelah wastafel. Dan benar saja, semakin mencoba menahan, namun energi itu semakin kuat. Dan seketika,
Mataku tertuju ke kaca tersebut. Dari pantulan kaca, sangat jelas terlihat sesosok wanita bergaun putih dengan rambut panjang yang hampir setengah badan dan muka yang tertutup poni panjangnya. Sosok itu berdiri tepat di belakangku, seperti ingin menemani di keadaan yang sunyi. Suasana semakin memburuk. Badanku terasa dingin dan mulai merasakan mual. Ingin beranjak, namun muncul perasaan takut ketika berpaling akan langsung berhadapan dengan sang wanita. Aku terus mencoba melawan. Namun apa dikata, sosok wanita tidak segera hilang dari pantulan cermin. Rasa mual semakin bertambah dan mulai merasakan lemas, seperti ada energi yang diserap. Aku terus memberanikan diri mengucap kalimat Allah dan membaca surat sekuat-kuatnya. Rasa mual semakin hilang dan badanku semakin lama semakin bisa digerakkan. Mencoba memalingkan badan ke kiri dan perlahan menjauh dari wastafel dengan langkah yang agak cepat. Seketika aku langsung berlari menuju kamar untuk mengunci pintu dan menutup gorden kamarku. Langsung kuambil sebuah Al-Quran dan membaca setiap ayat yang ku bisa. Hingga lama-kelamaan, aku merasakan gangguan itu semakin hilang, beriringan dengan rasa lemas yang mulai pulih dengan sendirinya. Setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi untuk mencuci piring pada saat malam hari. Apalagi di saat keadaan kos yang bisa dibilang sunyi. Anehnya, beberapa hari setelahnya, pengakuan beberapa teman yang menginap di kos sering bermimpi bertemu dengan sosok wanita yang sama persis dengan yang pernah kulihat malam itu. Ketika aku bercerita kepada kakakku tentang kejadian ini, ternyata dahulu sosok wanita ini pernah mengganggu penghuni kos dengan cara membunyikan keran air dan kadang membunyikan lonceng yang ada di dekat pintu samping rumah. Pagi berganti pagi, malam berganti malam. Selain kejadian itu, temanku bernama Hendra dengan perawakannya besar, hitam, dan mirip dengan genderuwo, ternyata pernah mengalami kejadian janggal di rumah itu. Ketika kami mengobrol berdua di kamar, Hendra bercerita dengan apa yang pernah ia rasakan ketika berada di kosku. Hendra bercerita pernah melihat sosok anak kecil tepatnya di dekat pintu masuk. Dia merasakan sosok anak kecil itu menabrak dirinya ketika berjalan melewati lorong menuju kamarku. Kami sempat berdebat, itu manusia atau makhluk gaib. Namun dalam benakku terbesit pertanyaan, itu anak siapa? Secara logika, tidak ada yang mempunyai anak di kos waktu itu, karena memang penghuni lain masih berstatus mahasiswa. Hendra juga menambahkan, dia pernah mendengar suara tertawa wanita tepat di pagar dekat dengan pintu masuk. Bahkan dia samar-samar melihat sesosok wanita bergaun dengan wajah yang penuh kebencian duduk di sebuah kursi di sebuah kos wanita yang tepat berseberangan dengan kosku. Kejadian anak kecil yang dialami Hendra masih menjadi pertanyaan di benakku, karena aku sendiri belum pernah diperlihatkan oleh sosok anak kecil yang diceritakannya. Seketika semua itu terjawab dengan cerita Ade yang juga pernah melihat sesosok anak kecil. Bedanya, Ade melihat sosok itu dengan jelas, seperti manusia biasa. Ade bercerita ketika dia tidur di kamar dan tepat di jendela kamar, Ade melihat sesosok anak kecil berambut pendek dengan muka tersenyum, seperti ingin berkenalan. Karena Ade adalah orang yang cukup pemberani, dia mencoba menatap sosok itu dan memastikan siapa anak kecil itu. Lama-kelamaan, anak kecil itu menggelengkan kepala dan memancarkan senyuman. Ade lemas dan gemetar melihat sosok itu memperlihatkan gigi dan mata yang merah. Ade sesegera mungkin menutup gorden kamar, bertujuan untuk menghilangkan gangguan tersebut. Ade sebenarnya ingin membangunkan anak-anak yang sedang tertidur karena takut mengganggu dengan apa yang dia lihat.
Tapi dia mengurungkan niat dan lebih memilih untuk pulang tanpa membereskan dan mematikan PC yang dipakainya semalam. Kejadian yang dialami Wahyu dan Ade menambah list sosok gaib yang ada di kosku waktu itu. Karena awalnya hanya ada satu sosok wanita yang kulihat dengan jelas ketika aku sedang mencuci piring. Bertambah dengan sosok anak kecil yang dialami oleh teman-temanku. Walaupun aku sendiri merasa antara tidak sadar atau belum pernah bergesekan dengan sosok anak kecil itu. Gesekan yang ada seperti beruntun, tetapi memiliki jangka waktu yang cukup panjang. Pernah di suatu malam, sekitar 5 orang mengobrol yang tidak penting sembari bermain game. Semua berjalan dengan semestinya. Karena kebelet pipis, aku segera berpaling dari posisiku, kemudian berdiri. Dari posisi itulah, aku seperti melihat seorang berbaju hitam di dekat pintu, tepat di sebelah Arif. Yang kebetulan dari kelima orang berkaos hitam. Awalnya, aku berpikir biasa saja. Dan secara sadar, ada orang di titik itu. Setelah dari kamar mandi, yang awalnya melihat orang di depan pintu, aku merasa seperti kehilangan sosok yang kulihat di depan pintu. Loh, yang tadi di sana siapa? Tanyaku dengan kebingungan. 5 orang menatap secara bersamaan. Jilak. Aku kira aku aja yang ngerasa. Salah seorang menyeletuk. Aku juga ngerasa seperti ada yang duduk. Ditambah Ade sembari melihat sekeliling kamar. Ternyata dari kelima orang, 3 orang menyadari bahwa ada 1 orang lagi yang hilang dari pandangan kami. Panik, itu pasti. Tetapi kami tetap berlagak bodoh dan menganggap itu hanyalah sebuah halusinasi yang kebetulan bersamaan. Kami mencoba mengalihkan suasana yang ada agar tidak mencekam. Walaupun rasa penasaran itu masih terngiang tentang siapa yang ada di titik itu sebelum pergi ke kamar mandi. Oh iya, di rumah ini ada peraturan dari penjaga kos. Apabila ingin mencuci baju sangat haram hukumnya mencuci di jam 1 malam. Tempat cuci baju sendiri ada di pojok sebelah kiri. Tepatnya di atas sumur yang menjadi sumber kehidupan sehari-hari. Antara percaya atau tidak sebenarnya. Tetapi ketika ada salah satu penghuni kos baru datang, karena mungkin belum di briefing oleh penjaga kos, dia mencuci baju tengah malam. Dan pagi harinya, sangnya di rumah itu tiba-tiba mati. Setelah dicek, ternyata salah satu part sangnya terbakar. Dan salah satu dari penghuni menghubungi penjaga kos saat itu juga. Tak lama, penjaga kos datang dan mulai mencari asal-muasal kerusakan. Tanpa pikir panjang, penjaga kos langsung menghubungi penghuni baru. Dan di situ, penjaga kos bertanya, apakah di malam sebelumnya dia mencuci baju di malam hari? Dia mengiyakan dan penjaga kos langsung memarahinya tentang larangan mencuci baju tengah malam. Dia bingung dan mengaku tidak tahu menahu dengan larangan itu. Penjaga kos akhirnya luluh dan mengerti kesalahannya dengan tidak memberitahu tentang larangan itu. Aku sendiri masih penasaran kenapa ada larangan seperti itu. Dan dalam benakku ingin membuktikan apakah itu benar-benar terjadi. Suatu malam aku sengaja mencuci baju lewat tengah malam. Memang tidak ada sesuatu yang janggal. Dan tidak ada sesuatu seperti kejadian wanita saat mencuci piring. Selesai mencuci, aku segera menjemur baju tepat di lantai atas yang posisi tangga tepat di depan sumur. Ternyata gangguan malah kurasakan ketika menjemur pakaian di lantai atas. Ketika satu persatu baju kuletakkan, dari ekor mataku terlihat sosok putih yang berjejer dengan pohon pisang yang ada di bawah. Aku tak peduli dan menghiraukan itu. Namun lama-kelamaan, sosok putih itu makin besar dan seperti bergerak dari depan ke belakang. Mungkin dalam mataku yang penasaran dengan apakah sosok putih itu. Tak lama badanku segera berpaling dan fokus melihat secara seksama kebun pisang yang ada di bawah. Beberapa menit kemudian, terlihat dengan jelas
Sesosok pocong dengan beberapa bercak darah tepat di sekitar muka. Pocong itu terus bergoyang dan seketika hilang dari pandanganku. Aku yang pemberani ini secara otomatis berlari meninggalkan ember yang masih ada baju basah di dalamnya. Turun dengan keadaan ngos-ngosan. Bahkan tak terasa, di bagian kaki terkena sayatan karena tergores sesuatu. Aku pun mengunci pintu rapat-rapat. TV aku hidupkan dengan volume yang agak keras. Mencoba mengalihkan perhatian dari sosok yang kulihat di kebun pisang. Bahkan sebuah bantal aku jadikan penutup mata karena takut jika tiba-tiba sosok pocong itu muncul di sela-sela ventilasi kamar. Entah mengapa, pada saat itu aku merasakan energi yang berbeda. Energi pocong ini lebih menguras tenaga daripada sosok wanita yang di wastafel. Ketakutan itu hinggap di pikiranku malam itu. Tidak tahu kenapa selalu terbayang sosok pocong dengan mukanya yang berdarah-darah. Hingga pagi tiba, aku masih terbayang-bayang dengan sosok itu. Bahkan, aku tidak menyempatkan untuk tidur. Walaupun pagi itu juga ada jadwal kuliah yang harus aku datangi. Lanjutlah, aku berkuliah pagi itu dengan mata sembab dan masih memikirkan apa yang terjadi semalam. Sepulang kuliah, aku teringat dengan ember yang kutinggalkan malam itu. Sepulang kuliah, aku segera menuju lantai atas. Dan betapa kagetnya melihat ada 2 orang bapak-bapak sedang memperbaiki sesuatu di tempat cuci baju. "Ada apa, Pak?" tanya aku. "Ini, Mas, sanyonya mati lagi. Padahal kemarin habis diganti yang baru." Aku sempat terdiam dan berpikir, ternyata apa yang dibilang bapak kos benar-benar terjadi. Mungkin tujuan dia melarang mencuci baju ya karena ini. Aku mulai percaya karena dengan pembuktian yang terbukti dan kulihat dengan mata kepala aku sendiri. Tak berselang lama, kejadian Sanyo mati kembali terjadi. Mungkin karena kepepet harus mencuci, tetangga kos yang berdampingan dengan kamarku mencuci baju di jam terlarang. Dan pagi harinya, tukang Sanyo datang lagi dengan raut wajah yang kebingungan. Sebenarnya, rasa penasaran sangatlah besar dan yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya penyebab adanya larangan seperti itu. Sempat ingin bertanya, namun seperti ada yang mengganjal dan ada rasa tidak enak karena takut penjaga kos akan tersinggung membahas tentang larangan itu. Namun, ada suatu momen di mana aku dan penjaga kos duduk berdua di teras rumah dan aku pun tidak menyia-nyiakan momen itu. Di tengah obrolan, aku bertanya, "Beh, kok gak boleh nyuci jam 1 tuh ada apa ya?" tanyaku sembari menikmati segelas kopi. Di situ penjaga kos menjelaskan bahwa di zaman kakakku dulu, Sanyo yang ada di dalam sumur sering hidup sendiri, padahal sudah dimatikan, dan tandon sudah dalam keadaan penuh. Anehnya, suara itu tidak panjang, namun patah-patah, seperti menyampaikan sebuah kode. Bahkan, penjaga kos pernah mendengar suara ketukan dari dalam sumur. Karena penasaran, dia membuka penutup sumur dan ternyata tidak ada sumber suara yang menyebabkan suara itu terjadi. Karena Sanyo itu dianggap rusak, akhirnya diganti baru, namun masih saja berbunyi. Selalu seperti itu hingga suatu hari ada kejadian memakan korban yang disebabkan adanya suara dari Sanyo itu. Dan setelah kejadian itu, tidak pernah ada lagi suara-suara dari dalam sumur tersebut. Larangan yang dia buat sebenarnya untuk mengantisipasi hal-hal di luar teknis yang terjadi di masa lampau. Ketika aku bertanya, apa sebenarnya kejadian itu? Dia tidak pernah menjawab sampai saat ini. Di situ, dia hanya menjelaskan, pernah ada kejadian besar yang sampai saat ini belum pernah diceritakan ke anak-anak kos yang baru. Dia hanya bercerita tentang sosok simbah-simbah bertongkat yang menjadi penjaga sumur tersebut. Aku pun sempat bertanya dengan kakakku tentang kejadian yang dimaksudkan.
Tetap saja, kakakku tidak pernah mau bercerita tentang kejadian itu. Kakakku hanya menceritakan sosok wanita yang kuceritakan waktu mencuci piring dahulu. Sering menampakkan dirinya di tempat yang sama. Dan kakakku juga membenarkan adanya sosok Simba bertongkat yang menjadi penjaga sumur. Dan menambahkan bahwa sosok Simba itu sangat sensitif ketika ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Dari sinilah aku berpikir, apakah kejadian Arif kesurupan ada hubungannya dengan sosok Simba yang ada di sumur? Masih menjadi tanda tanya besar di benakku. Karena pada waktu Arif kesurupan, menggunakan bahasa Sunda dan pengakuannya adalah leluhur dari Pasundan. Lama-kelamaan, gangguan yang ada di rumah itu semakin menurun setiap harinya. Hanya di waktu-waktu tertentu, sosok wanita menampakkan dirinya. Terutama ketika ada orang baru dari gerombolanku maupun teman-teman dari penghuni kos yang lain. Dan sosok anak kecil itu tidak pernah lagi memunculkan diri. Semenjak Ade dan Hendra bercerita tentang mereka yang bergesekan langsung dengan sosok anak kecil. Bentuk gangguannya masih nyata, hanyalah berupa suara wanita tertawa dan suara air keran yang tiba-tiba hidup sendiri. Itu pun bisa dihitung jari. Tak jarang mereka memainkan lampu rumah dan sering menjahili dengan mematikan saklar listrik. Tidak tahu kenapa gangguan itu lama-kelamaan tidak membuatku takut. Bahkan, aku dan gerombolanku sering membuatnya menjadi bahan bercandaan. Dan tak jarang menantang ketika mereka mulai memunculkan kehadirannya. Gangguan yang paling ekstrim hanya di saat awal menempati kos. Ibarat sedang beradaptasi dan mendapat sambutan dari para makhluk yang ada di sana. Mungkin itulah yang dinamakan ucapan selamat datang, sugeng rawuh, kepada penghuni baru agar selalu menjaga tata krama. Singkat cerita, berjalan sekitar 6 bulan, tiba-tiba penjaga kos mengumpulkan kami para penghuni kos dan berkata bahwa kos yang kami tinggali akan direnovasi dan mengharuskan kami untuk pindah sesegera mungkin. Kami diberi jangka waktu 3 minggu untuk pindah. Sedikit kecewa karena kami harus berpindah dengan rasa nyaman yang mulai terbangun pada saat itu. Walaupun sering muncul gangguan, akan tetapi rasa nyaman muncul dengan sendirinya. Mungkin karena sudah terbiasa dan sudah menjadi kebiasaan. Bingung mau di mana lagi selain tempat ini, karena merasa sedang nyaman tinggal di rumah ini. Tapi apa daya, dengan terpaksa aku mencari tempat tinggal baru. Berkeliling ke sana kemari, namun jarang ada yang cocok karena barang-barangku yang cukup banyak dan memakan tempat. Apalagi mencari di awal tahun agak susah. Teman kampus yang mendengar aku harus pindah ternyata membuat beberapa dari mereka tertarik untuk mengajakku mengontrak rumah. Beberapa dari mereka mengajakku karena ada yang tidak nyaman dengan kosnya yang sekarang. Sempat ingin mengajak Teguh, namun dia sudah menempati kos baru yang hanya berjarak 800 meter dari rumah itu. Muncullah Gembot dan Bejo. Mereka adalah orang pertama yang mengajakku mengontrak rumah. Setujulah, dan kita berencana mencari rumah dengan 3 kamar dengan harga yang cukup miring. Sudah bisa ditebak, susah sekali mencari kontrakan dekat kampus, akses mudah, dan harga yang terjangkau. Apalagi mencari rumah dengan kamar yang berjumlah 3 tidaklah mudah pada waktu itu. Akhirnya, kami berinisiatif mencari orang lagi agar mudah mencari karena kebanyakan rumah yang kami datangi berjumlah 4 kamar. Namanya rezeki, tiba-tiba Hendra menelponku dan menawarkan diri untuk ikut kami bertiga mengontrak rumah. Hendra berani mengorbankan uang kos yang masih tersisa 6 bulan dengan alasan agar dia bisa bangun pagi dan berkuliah seperti mahasiswa pada umumnya. Tapi memang waktu itu kuliah Hendra semester 1 hancur lebur. Faktor malas dan sering begadang membuatnya melewatkan beberapa mata kuliah. Apalagi posisi kamar kos yang berada di ujung membuat teman-teman lain jarang masuk, apalagi hanya untuk sekedar membangunkan Hendra. Cukup senang dan lega mendengar Hendra bergabung.
Mulailah perjalanan baru dan kehidupan baru bersama Gembot, Bejo, dan Hendra. Kami berempat mulai mencari kontrakan, berkeliling Jogja, dan mencari tempat yang kami pikir strategis. Tunggu kelanjutannya hanya di Tangak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.